Welcome back to Sibutudan. Pastiin kalian makan dulu, minum dulu, karena kita akan ngobrol very deep, ngobrol dalam nih. And before we start, this content is brought to you by Bioskop Online. Buat kalian semua yang hobi nonton film, bantu sinias-sinias kita untuk tetap berkarya dengan cara nontonnya yang berbayar. Harganya murah banget. Very affordable. Jadi caranya gimana? Di link deskripsi sudah ada. Kalau kalian pengguna iOS, pencet yang iOS. Kalau kalian pengguna Android, pencet yang Android. App Store and Play Store ready to download. Jadi di situ banyak film-film bagus banget. Jadi film Indonesia itu kayak one step ahead gitu ya. Jadi itu menarik banget. Hari ini kita bertemu dengan sebuah kotak coklat ya. Kotak coklat ini apa? Tidak lain tidak bukan adalah RGT. Apa ini namanya ya? IX86170. Ya, jadi ini 86170 harganya di bawah 86190. Benar ya? Kenapa kok gitu? Karena ini 86170. Kalau itu kan 86190 harganya mahal. Ini 70 lebih murah dikit. Bener itu tadi ya? Ini lebih murah daripada Rescue tuh. Karena ini 86170 makanya murah. Tapi kok keluarnya barusan? Kalau dia 86195, ini lebih mahal lagi dari Rescue. Tapi kok keluarnya barusan? Keluarnya barusan. Mungkin ini adalah cerita yang tertukar. Enggak. Ini adalah varian terbaru ya. Beberapa line up RGT itu punya beberapa RC terbaru. Salah satunya ini yang ada di depan kita. Ini menarik banget. Menarik banget kenapa? Karena 86170 punya beberapa fitur yang sudah jelas ada di sini. 4WD, 2WD, DIC. Nah, ini DIC gambar sama 4WD sama. Ini salah ini. DIC ya. Dual speed and of course winch. Jadi ini paket lengkap dari sebuah RC Adventure. RC ini hadir dengan harga berapa? Kalian cek Tokped Sibutudan. Di situ nanti muncul harga dan barangnya. Kenapa kok menarik? Karena ini nih. Kita jelasin dimulai dari 4WD system. Dan dia itu bisa 4WD, dia bisa 2WD, and then dia bisa DIC. Dia punya low gear, dia punya high gear. Jadi ada transmission. Di sini ditulis ya, all metal gear. Jadi dia menggunakan semua gearnya ini metal semua. Dan dia juga sudah menggunakan portal axle ya. Dan dia juga sudah pakai anti roll bar. Jadi anti roll bar ini adalah stabilizer gitu loh. Jadi fungsinya stabilizer ini untuk apa? Fungsinya adalah untuk membatasi travel agar tidak berlebihan di kiri dan di kanan. Jadi ketika mengalami sebuah hal negatif, stabilizer ini akan berfungsi untuk penyeimbang gitu loh. Jadi kayak kita pikul air itu ya. Kalau ini 5 kilo, ini 8 kilo, otomatis kan begini nih. Dia punya average dengan adanya kaki belalang ini ya, kaki belalang. Sehingga meskipun ini 8 kilo, ini 5 kilo, tetap steady lurus. Itu menarik. Pro dan kontranya mesti dijelasin satu-satu. Kalau memang perlu tulis di kolom komen ya, karena itu akan jadi satu segmen sendiri. Dia di sini ada gear 30 depan, 32 belakang, high-nya 13T, low-nya 9T, jadi 30% ya, cukup efektif. Dan pinion tengahnya dia di 17T. Ini lucu ini. Various surface terrain. Overdrive ratio 6.6. Apakah overdrive-nya 6.6? Nanti kita cek. Kalau ini memang overdrive 6.6 di bagian depan, menarik. Rasionya sudah jelas ya di sini. Tidak akan merubah apa-apa ketika kita melihat ini. Terus dia ada servo PTO 25 kilo ya. Dia pakai servo 360, ya, ada roll, ada sling. Suspension ya kita nggak tahu ukuran berapa. Remote model baru. Terus body axle, portal axle, servo waterproof seperti biasa. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita buka. Dapat apa aja ya, saya nggak tahu ya. The RGT Crawler Challenger. What we got inside? Buku manual and livery decals kayu. American taste banget. Terus dia itu ada gambarnya laba-laba tarantula gitu. Tulisannya sih RGT Challenger. Jadi this is the Challenger. Challenging or what? Kita nggak tahu sebelum kita buka di sini. Apakah RC ini cukup menggoda? Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komen sambil saya bukain dia. Wow,
quite heavy. Waduh. No joke ini, no joke. Beneran no joke. Beneran no joke. Kalian dapat baterai ya. Baterainya seperti biasa 6200, 2S ya. Pakai baterai kayak Rescue 6200, 2S, 30C. Hardcase connection-nya XT. Kesan pertama dari RC ini sebelum kita ke remote-nya ya. Kita nunggu remote-nya apa? RC-nya dulu. Remote-nya kali ya. Oke, kita komentarin dulu remote-nya. Remote-nya ini native ya, ini Dambo RC ya. Beda casing ya. Ada button di sini, di sini. Ya, remote-nya seperti biasa. Di channel ini juga seperti biasa. Di sini juga pencetan seperti biasa. Fiturnya luar biasa. Saya nggak ngerti di bagian sini. Ini ada function ya. Di sini ada function, kita harus buka manual book untuk tahu ini functionnya apa. Karena should be ini keren banget. Ini adalah peremotan yang cukup menarik. Dia juga di sini sudah desain pakai CST ya. Jadi ini kita bisa bongkar, kita ganti lipo. Loh, ini channel loh. Wow, amazing. 8 channel. Tulisannya 8 channel. Nanti ada. Oh iya? Ada PTO. Iya, ini sangat menarik ya. Jadi nanti kita akan coba kulik ini dengan lebih dalam. Yang paling saya tadi bilang ini quite heavy ya. Kenapa ketika saya angkat ini bebannya ini nggak kayak RC RTR biasa. Karena dia sudah dilengkapi dengan gardan metal. Gardan metal cuy. Ini adalah portal axle dari RGT dengan bahan metal. Ya, placement servo ada di bagian bawah. Terus skok ukurannya lebih kayaknya dari 90 ya. Atau kemungkinan 90 ya. Travelnya luar biasa, badai banget. Ya, bodinya ini kayak mobil Dodge ya. Minusnya satu yang ada di depan mata saya. Catnya tembus, jadi masih transparan. Terus dia sudah dapat extra spare tire. Ban yang dipakai adalah Aerox Wannabe ya. Komponnya soft. Terus dia punya detail yang cukup cakep di bagian belakang sini, ini kayak radiator ya. Dia tidak menggunakan LED bar di sini ya. Jadi ini sun visor. Terus dia pakai lampu dengan model cage. Jadi kayak American Rebel. Di sini saya nggak ngelihat ada winch. Di bungkusnya ada winch. Ya, ternyata winch-nya ada di belakang, sobatku. Ini winch-nya di bagian belakang. Kenapa nggak di bagian depan? Saya juga nggak tahu, karena di depan ini ada winch-nya, ada fairlead-nya ya. Shackle juga ada, terus ada LED bar yang nyala. Jadi ini cukup menarik. Kayak gimana dan kayak apa? Kita juga belum tahu. Oke, sekarang kita measuring dia. Berapa wheelbase-nya? 313. Wheelbase 313. Pakai ban, oh men. Pakai ban yang di lem. Kayaknya, tampaknya di lem. Kayaknya di lem. Jadi bannya ini pakai lem. Tipenya vented ya, alias berlubang. Enak atau enggak ya relatif. Sarannya sih Put, dibuntu aja kalau main air. Terus ini tadi yang kita bahas di awal ya. Kaki belalang ini loh. Ini sway bar. Atau biasa disebut anti-rock. Sebenarnya anti-rock itu ada ya, anti-rock beneran ya. Mereknya ya anti-rock. Kit ini trying to become Vanquish wannabe. Kenapa? Karena beberapa feature dari Vanquish ada di RC ini. Mulai dari dick, overdrive. Kalau dia ngomong overdrive-nya ini ada ya. Cuman bedanya, dia tidak bisa mengatur besaran overdrive. Kalau di Vanquish itu bisa mengatur besaran overdrive di gardan depan. Dan untuk mode 2WD-nya sama. Dia juga bisa 2WD tapi depan aja. Kalau Vanquish bisa depan aja atau belakang aja. Jadi ini menarik. Harganya tidak menguras kocek terlalu dalam. Jadi ini sungguh menarik. Untuk membuka body shell kita pakai ada knob di sini ya. Bukanya gimana? Oh, swivel knob. Terus diangkat begini aja. Terus ada jebakannya lagi. Jebakannya apa ini?
Channel 4 plus minus saja. Terus dia kebuka gini. Dia punya desain rangka yang mirip Vanquish ya kalau kita lihat ya. Placing baterai juga ada di sini. Tapi kemiringan rangka ini agak bias ya antara SCX3 dan Vanquish. Cuman di bagian belakang dia lebih baik ya karena kalau di Vanquish kan di bagian belakang sini kan turun. Dia lurus lempeng. 35T dinamo andalan RGT. Dia cuman bisa, jadi dia itu garden depannya paten. Kalau Vanquish kan depannya bisa buka tutup. Kalau dia depannya paten, belakangnya yang bisa diatur normal, dik, atau mati. Sehingga dia bisa rilis. Ini persis kayak Axial SCX3 kalau kalian bisa setting EPA-nya ketemu tepat. Jadi SCX3 itu garden belakangnya bisa di-off-kan. Terus yang paling amazing itu di bagian winch, kalau menurut saya ya. Winch-nya dia itu menarik. Kenapa kok winch-nya menarik? Karena winch-nya itu punya jalur winch ini loh. Nah, kalau nanti di kamera bisa kelihatan ini ya. Jalur winch ini kayak pipa AC melengkung-melengkung. Ini menurut saya keren banget. Jadi patut diapresiasi. Di sini ISC-nya itu ada 10 slot kalau dia nulis ya. Nah, 10 slot ini termasuk bind sama beberapa hal ya. Ini pakai kode receiver X10FG. Tampaknya semua fitur channeling ini dipakai sama dia. Jadi 10 channel terpakai semua. Lampu ada di channel nomor 4, channel nomor 10 kosong. Terus ini terobosan yang cukup baru dan menurut saya ekstrim. Overall kalau ngeliat geometri dari RC ini ya, geometrinya menarik karena inner fender juga rapi banget. Baterai bisa di-adjust, ini menurut saya bagus ya, karena kalau kita nantinya ganti ke brushless ya, kita harus ngejust baterai ini jadi lebih kecil ya, sebaiknya. Should be more fun ya. Terus kita pasang dia seperti ini. 4 masuk channel. Kita coba tutup dulu. Oke, kita coba tutup dia. Oke, kita timbang skoknya. Perbandingan skoknya cukup tepat ya kalau menurut saya. Depan agak stiff, belakang reduction banget. Jadi bisa jadi mobil ini akan sangat enak ketika kita pakai untuk menghadapi sebuah obstacle. Sebelum kita nyalain, kita lihat pro and contra. Pastiin dulu remote-nya ini kayak apa ya. Remote-nya keren ya. 10 channel ini. Amazing. Minus pertama ya sob ya. Kalau nyalain RC harus buka body shell. Itu menurut saya agak kurang. Masangnya agak sulit, tapi memang dia presisi banget sih. Jadi ya dia punya rel di samping pintu ini loh. Jadi kalau dipasang di relnya itu memang cakep. Jadi memang butuh kebiasaan ya. Nah, ini wis ganteng banget. Oke. Oke, sampai sejauh ini menurut saya tampilan RC ini bukan main-main, bukan kaleng-kalengnya. Karena ini overdrive beneran. Jadi saya akan coba tunjukin ke kalian cek overdrive itu bagaimana. Oke, kita akan kunci dia di sini. Ini adalah posisi terbawah dari ban. Ketika terkunci ya, gini lah ya. Bisa kalian lihat ya, mentok ya. Titiknya sedikit lebih kurang sama ya. Kita akan majuin dia. Kelihatan? Oke ya, jauh ya. Jadi memang overdrive-nya nyala beneran. Apa fungsi overdrive? Fungsi overdrive adalah untuk geometri mobil ketika dia healing atau nanjak ya. Ketika nanjak pada posisi tertentu, asumsikan mobil itu kan nanjak kan begini. Kalau sudah parah banget kan, ketika kita punch dia, maka mobil itu akan terpelanting ke belakang. Betul ya? Nah, ketika ada overdrive, dia itu tidak terpelanting ke belakang begini, tetapi malah menekan. Nah, itu adalah fungsi overdrive. Sehingga bisa dibilang cocok dengan namanya Challenger, karena dia sangat bisa climber. Overdrive-nya nyata, bisa kita lihat bareng-bareng.
sway bar belakang yang dia bilang tadi itu keren, kita akan lihat mekanismenya. Sway bar yang dia pakai, meskipun dia pakai plastik material, tetapi dia sudah menggunakan sebuah as tengah yang menyambungkan antara sway bar 1 dan sway bar 2 dan dikunci dengan screw. Jadi memang sway bar ini selain engsel, dia juga connecting kiri dan kanan. Itu yang membuat dia benar-benar bisa menjadi balancer untuk hal ini. Umumnya, kalau kita lihat mobil yang pakai sway bar, itu punya ciri khas seperti ini ya. Skok depannya agak keras ya. Notabene kan skoknya sama. Skok belakangnya ini empuk banget. Ketika mobil ini skok belakangnya empuk, ya, didesain empuk, dia itu mampu mengikuti flag dengan baik dari obstacle. Tetapi kadang mengikuti flag ini bisa menimbulkan body roll yang sangat tinggi, alias melontir. Nah, agar tidak melontir, dia menambahkan sway bar. Jadi sway bar punya dua fungsi. Yang pertama, menahan bodi tidak terlalu rolling atau melontir. Yang kedua adalah sebagai stabilizer ketika mobil ini dibejek kenceng. Nah, mobil ini bisa dibilang akan melaju ke depan dengan stabil antara kiri dan kanan. Perkara dia bisa ngebut banget, saya nggak tahu karena dia tidak mencantumkan yang namanya gyro di sini atau giro. Jadi ya belum tentu tahu gitu ya. Untuk winch belakang menarik, winch depan tinggal kalian tambah add-on. Kalian bisa nambahin winch lagi di depan karena ada tempatnya yang kosong ini. Bisa dibuat tempat winch ya, jadi masih aman menurut kami. Di dekat servo ini masih bisa. Di dekat servo tidak bisa. Jadi kalau kalian menambahin winch, kalian bisa placing winch-nya itu di bagian belakang, lalu disuplai kabel atau sling untuk ke depan. Itu kalau mau pakai PTO tidak merubah bumper. Kalau mau merubah bumper ya langsung aja beli bumper yang ada winch-nya. Kita cobain satu-satu kali fiturnya ya. Channel 3 sama channel 4. Channel 3 sama channel 4 ada di sini ya. Oh, channel 3 dan channel 4 ini mengakomodasi untuk winch ya. Jadi winch belakang itu channelnya di sini. Ini saya nggak paham ini apa ya. Oh, ini adalah dig. Jadi mode dig ya. Kalau kita lihat dig itu seperti ini. Dig itu adalah posisi ketika ban belakang terkunci tidak bergerak ya. Nah, kalian lihat ban belakang saya tidak bergerak ya, itu adalah fitur dari dig. Lalu kalau ditengahin, kalau dimentokin dia normal, harusnya kalau ditengahin dia netral. Loh. Jadi dia menjadi benar-benar penggerak roda depan. Menurut kalian gimana? Apakah fitur penggerak roda depan ini penting? Tulis di kolom komen. Kalau menurut saya, fitur penggerak roda depan ini belum terlihat jelas apa fungsi sebenarnya ya. Jadi kalau saya salah ya kalian tulis di kolom komen. Karena menurut saya, belakang bergerak depan netral itu lebih enak daripada depan bergerak belakang netral. Itu prinsip saya. Terus kalau kalian ngomong masalah dig ini kepake atau enggak? Menurut saya dig ini adalah fitur yang sangat terpakai. Fungsinya banyak banget ya. Jadi fungsinya banyak banget. Salah satunya adalah untuk yang tadi ya. Ketika dia terkunci, radius putar itu bisa menjadi lebih pendek ya. Karena dia melakukan gerakan pivot. Yang kedua, pada saat kalian mengalami posisi turunan yang benar-benar barbar ya, kayak kalian kalau nonton breaking gitu ya. Beberapa kali saya pakai Vanquish, kalau turun dignya saya kunci. Kenapa? Saya jaga mobil saya supaya nggak roll. Itu penting banget kalau menurut saya. Fitur kardan belakang ada di channel yang ini. Lalu ke channel berikutnya. Channel apakah ini? Kalau kita lihat sambil dibuka kali ya. Ini adalah channel dual speed ya. Terus kalau yang bawah ini kita pencet, masih kosong. Dia tidak melakukan hal-hal apapun. Kalau ini juga, tampaknya dia masih kosong. Untuk
channel 9 dan channel 10. Kalau kita amati dia, channel 9 itu berfungsi sebagai lampu LED bar, bisa kelihatan ya. Channel 10 ini, channel 10 fungsinya adalah belum jelas karena kayaknya tadi kosong. Oke, channel 10 kosong, jadi channel 10 masih free. Jadi sampai di sini kita bisa lihat ya. Channel 34 untuk winch. Channel 7 untuk gardan bagian belakang. Channel 8 dual speed. Channel 9 itu untuk LED bar bagian depan ya. Dan channel 10 kosong. Bisa kalian manfaatin untuk hal lain tentu saja ya. Jadi channel 10 kalau kalian mau tambahin lampu LED bar itu sangat masih masuk akal. Masih banyak ruang untuk digali ya dengan 10 channel. 10 channel ini luar biasa banyak ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini, dari tadi saya agak bingung ya. Kamu tahu kenapa saya bingung? 56-nya nggak ada. 56-nya kemana ya? Kalau ada yang tahu 56? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada. Kita coba tanya ke RC-nya. Jadi RC itu bisa mau tanyain sebenarnya. Berapa tadi yang nggak ada? 56 ya? Di receiver-nya juga nggak ada 5 dan 6. Benar kan 8. Iya, tapi dia ngomong di sini 10. Jadi 8 channel ya sob ya. Menurut saya yang cukup menarik. Kalau kalian pengen tanya sesuatu yang lebih detail, kalian bisa tulis di kolom komen ya. Kalau kalian tanya beratnya, pertanyaan bagus. Dimulai dari 0, dan kita push it into. Dengan baterai 6200 2S. RC kita ini berada di berat berapa? 3,5 kilo. 3533. Oke, jadi 3,5 kilo. 3,5 kilo cukup impresif ya. Kalau bisa 4 kilo, ini akan jadi perfect banget ya. Semakin ringan semakin bagus. Beratnya harus ngunci di titik tertentu. Kuncinya itu. Minusnya dia tadi yang saya paling nggak suka adalah on off. Ketika on off kita harus buka body shell. Itu saya kurang suka. Yang kedua, dia tidak menggunakan shock tower. Menurut saya itu kesulitan tersendiri karena shock towernya jadi satu dengan apa itu namanya? Fender. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman ya kok ya gitu loh. Jadi shock tower ini jadi satu dengan inner fender. Akan sedikit repot ya ketika bautnya shock itu kendor atau slack ya. Masa ganti itu semua. Cuman ya itu kontra. Pro-nya shock towernya lubangnya nggak nanggung cuy. Jadi lubangnya banyak banget. RC ini masih dalam posisi middle normal. Dia masih bisa diceperin lagi setengah senti ya. Jadi ya, kalau pesan moralnya, kalau saya sih saya ceperin lagi. Jadi masih bisa satu hole ke atas ya, dengan setup yang ini. Jadi ini menarik ya. Cuman ya itu tadi kelemahannya shock tower. Posisi servo ini agak harap-harap cemas. Kenapa kok agak harap-harap cemas? Karena dia ini menggunakan posisi servo yang ada di bawah. Jadi kurang pas kalau menurut saya. Di sini ada catokan panhard ya. Bukan nggak ada panhardnya atau panhardnya lupa masang ya. Di sini ada panhard. Karena memang servo bawah tidak didesain untuk menggunakan panhard. Di sini dia menggunakan tipe 4-link ya. Tentu saja tidak ada masalah karena gardannya juga belok independen tidak ikut rangka ya. Jadi bisa dibilang ya memang tidak ada masalah tentunya seperti itu. Untuk sistem yang dipakai sama dia adalah reverse ya. Jadi dia sudah menggunakan teori reverse transfer case. Untuk metal part menurut saya halus sekali ya. Mungkin nanti kedepannya Prapto mau pakai gardan ini bisa jadi. Ya di sini metal ya. Tapi sihapnya dia menggunakan sihap plastik. Jadi ini adalah perpaduan metal dan plastik. Seharusnya metal ketemu metal, ini metal ketemu plastik. Ini pasti ada alasan khusus ya.
Kalau kalian bilang budget sih, saya rasa kok ya gimana gitu ya. Tapi ya ini memang adalah pilihan yang cukup menarik menurut saya. Terus untuk link belakang juga sudah pakai link extender di sini ya. Jadi nggak langsung nemplok di gardannya, dia akan naik dulu. Itu juga terobosan yang menurut saya bagus ya. Jadi ketika mobil itu di-push gini ya, maka dia itu bisa sangat-sangat clean ya. Dan malah kalau normal kan lurus gini ya, kalau dia sudah bisa begini. Jadi secara flag harusnya mobil ini enak banget buat crawleran. Pro dan kontranya di situ. Itu kontra ya Mas ini. Pro-nya tadi ya shock tower masih bisa dicas, terus link ini juga masih sangat bagus sekali penataannya, sudah ada sway bar. Terus di bagian belakang ini bisa kalian protolin ya, jadi nanti bisa kelihatan turbularnya aja itu juga jadi cakep. PR-nya cuma satu, pasang winch bagian depan. Masalahnya jadi satu lagi kalau pasang winch bagian depan, ditaruh mana? Pakai PTO bisa. Cuman kalian harus ekstra hati-hati ketika mau nyambungin winch ke remote. Nah, itu jadi persoalan tersendiri. Gimana caranya pakai satu channel yang sama? Masih bisa, masih ada caranya dengan cara menambahkan skakel. Jadi kita bisa atur dia itu untuk depan aja, belakang aja, atau dua-duanya dengan menggunakan skakel eksternal. Cuman ya kita harus atur kabelnya secara paralel dan membaca skakel yang baik. Itu salah satu solusinya. Solusi lain adalah membeli modul winch terpisah. Menurut saya itu cukup bijak sih, jadi ya masih fine-fine aja. Menurut kamu gimana RGT Challenger ini? Menarik atau tidak menarik? Tulis di kolom komen. Kalau menurut saya, ini adalah RC yang menarik. Sangat menarik menurut saya. Keep it up. Kalau kalian mau beli ini, langsung aja ke Tokopedia Official Sipusdan. Di situ tersedia. Semua pertanyaanmu akan dijawab di Tokopedia itu. Kalau pengen fast respon, kalian harus add DM Instagram, di situ solusi tepat untuk bertanya-tanya tentang sebuah RC. Itulah dia RGT Challenger kita kali ini. Jangan lupa download bioskop online, nonton bioskop di situ, menarik banget, murah-murah. Sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment for everything you want to ask. Dan yang terakhir, kalau ada yang bisa jelasin ini, saya kasih giveaway ke kalian. Apakah itu? Itu adalah sesuatu yang sangat menarik kalau kalian paham cara pakainya. Sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya, and bye-bye.